Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat, sehingga di subuh saat-saatnya kita masih ngantuk, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk beribadah, supaya kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua yang ada di sini saatnya nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, di Jumat subuh ini akan ada kajian yang insyaallah nanti diisi oleh Al-Mukarram Bapak Haji Burhan Asbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan yang hadir semuanya tetap sehat walafiat, tetap semangat, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Kemudian ya, kita tentu berharap musim ini ada lagi musim panas. Panasnya itu 3 macam. Ada panas tahun politik ya, karena kemarin sudah mulai dibuka pendaftaran capres dan cawapres. Ya, sepanas apapun masalah politik, mari kita tetap ademkan pikiran, ademkan perasaan, dan damaikan suasana. Jangan gara-gara beda pilihan, beda partai, beda golongan, kita jangan sampai terpecah jamaah. Kadang-kadang musim politik ini menjadi renggang, pecah, dan mau ngobrol saja kadang nggak nyaman karena beda pilihan. Kalau yang sama partainya, sama pilihannya akrab, dan akan banyak ghibah yang terjadi di antara kita. Jadi musim politik ini musim ghibah, ngerasani terus. Ya, pokoknya kita ngerasani baik yang dipilih maupun yang tidak dipilih. Artinya pilihan kita maupun tidak itu akan menjadi bahan pembicaraan sepanjang masa kampanye, sepanjang masa
pemilihan ini. Maka mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri dari ghibah. Jadi tahun politik bisa menjadi penyebab kumpulan-kumpulan dosa. Waspadalah. Ya kita boleh bicara politik dan memang harus, karena itu untuk kepentingan bangsa, ya, untuk kemaslahatan kita semua. Kalau pemimpinnya yang baik, otomatis insya Allah rakyatnya juga akan mendapatkan kebaikannya dan sebaliknya. Karena itu kita tetap harus, ya, mendukung akan adanya pemilihan pemimpin. Tapi yang perlu kita waspadai, jangan terjebak suasana ribah. Ini yang sulit. Saya sendiri ya di grup-grup WhatsApp banyak pembicaraan terkait dengan hal itu, sehingga kadang-kadang yang terpancing suasana dan ikut-ikutan juga. Memang setan pandai mengajak kita untuk berghibah. Pertanyaan, menurut jenengan ghibah boleh nggak? Ya nggak boleh kan? Tapi kalau nggak ikut bicara nyaman nggak? Nggak juga. Jadi artinya rasanya ya pengen nimbrung gitu. Ini sulit menghindari. Ya kita cobalah latihan mengendalikan diri. Ini satu. Dan panas yang kedua, ya terjadinya konflik, ya, antara Israel dan Palestina. Mau tidak mau kita sebagai umat Islam, karena di Palestina ada Masjidil Aqsa, kita harus juga peduli. Karena memang Masjidil Aqsa adalah bagian dari agama Islam. Artinya Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi yang kita yakini dari zaman Nabi Adam, kemudian ditinggikan fondasinya oleh Nabi Ibrahim, kemudian generasi berikutnya ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, kemudian juga ada Nabi Musa, bahkan Nabi Isa pun di sana. Itu bagian daripada Islam. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajnya pun sebelum ke langit transit terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa, yaitu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Artinya ada keterkaitan. Karenanya kita wajib peduli, wajib memperhatikan, ya. Karena itu juga kiblatnya umat Islam. Sejak Nabi pulang dari Isra Mi'raj, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Lebih dari setahun di Mekah, dan ketika hijrah pun masih menghadap Masjidil Aqsa 16 bulan. Artinya lebih dari 2 tahun, ya. Lebih dari 2 tahun Mekah dan Madinah, Nabi dan para sahabat sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa peristiwa di sana bagian dari kita. Maka sebagai umat Islam setidaknya mendoakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan teraniaya, terzolimi, dan banyak korban, ribuan dibombardir di jalur Gaza. Bagaimanapun mereka adalah umat Islam. Ya, mudah-mudahan mereka yang sudah wafat, ya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Bahkan ada yang menyebutnya pahala syahadah, mati syahid, dan juga kelak mendapatkan kebahagiaan fil jannah, di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak juga yang mengalami luka-luka baik berat maupun ringan, ribuan, ya, lebih dari 10.000 orang luka-luka. Sementara dalam pengobatan dan obat-obatannya juga kekurangan karena diembargo, nggak boleh masuk. Sudah begitu, rumah sakit yang tempat perawatan dan juga pengungsian dibom juga. Para medis, ada dokter,
sebagian juga para perawat itu banyak jadi korban juga. Jadi Zionis Israel ini kejam, biadab. Ini adalah penjahat perang yang harus kita lawan. Setidaknya kita mendoakan mudah-mudahan mereka dihancurkan Allah Ta'ala, mereka layak dilaknat Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana dalam Al-Fatihah, yaitu al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai, yang dimarahi, yang dibenci Allah Ta'ala, sampai Allah mengabadikan al-maghdubi alaihim, mereka adalah yang dimurkai Allah. Ternyata benar, karena mereka sejak dulu membunuh para nabi. Nabi pun dibunuh. Apalagi umat Islam, ya, mereka menganggap manusia-manusia yang tidak layak hidup. Nah, jadi mereka melecehkan, disamakan dengan hewan. Kemudian mereka juga punya keyakinan membunuh umat Islam dapat pahala, sehingga ngebom itu merasa ini ibadah. Ya, akhirnya umat Islam juga sama juga, ketika membunuh Yahudi ya berpahala. Jadi akhirnya ada rasa timbal balik. Ya, kalau perlu Allah hancurkan mereka, kita jadi mendoakannya juga semangat, karena mereka maghdubi alaihim. Ya, dapat legalitas dari Allah sebenarnya kita membenci mereka, karena Allah pun membenci mereka. Al-maghdubi alaihim. Nah, ini kita masih dalam surat Al-Fatihah, tapi belum sampai al-maghdubi alaihim. Ya, ini coba kita lanjut di dalam penafsiran Al-Fatihah yang kita baca terakhir halaman berapa? 16. Jadi kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Berarti kita baca halaman 16 nomor 5 dari terjemahan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ibadah adalah sikap tunduk yang timbul dari kesadaran jiwa akan kebesaran yang disembah, karena percaya bahwa dia memiliki kekuasaan yang tidak dapat dijangkau oleh akal akan hakikatnya. Karena yang disembah itu maha tinggi, sehingga hakikatnya tidak dapat dicapai oleh akal, karena jauh lebih tinggi dari kemampuan akal untuk mengetahuinya atau menguasainya. Jadi kalau sudah membahas tentang Allah, kita hanya menjadi orang yang yakin, percaya, iman bahwa adanya Allah yang maha tinggi, dan saking tingginya kita tidak bisa menjangkau, tidak bisa melihat, tidak bisa mendapatinya secara zahir, tapi nanti dijanjikan bagi ahli surga akan bisa melihat Allah di sana. Mudah-mudahan kita golongan yang bisa melihat Allah Ta'ala. Amin. Jadi kembali lagi, kalau sudah bicara tentang ma'al ma'bud yang disembah, kita mainnya pakai main hati, iman, yakin, percaya, nggak bisa dilogikakan, karena lebih tinggi, ya, Allah lebih tinggi dari akal kita. Orang yang menyerahkan dirinya kepada raja tidaklah dikatakan mereka menyembahnya, karena penyebab dia menyerahkan diri itu bisa dimaklumi, yaitu ada kalanya karena takut akan perbuatan aniaya atau kedzaliman dari raja itu dan kedzalimannya, ataupun karena mengharapkan kebaikan hati dan kedermawanannya. Jadi ini mencoba bagaimana suasana manusia yang tunduk, ya, hormat kepada raja, kepada pemimpin, ya,
ini tidak masuk sebagai orang yang menyembah, tapi hormat itu ada aturannya, dalam arti ya memang rakyat harus hormat, ya, harus menuruti apa kehendak raja, kehendak pemimpinnya. Dan itu ada kemungkinan rasa takut, ya, kalau melawan penguasa akan teraniaya, didolimi, ya, ditangkap, disiksa, bahkan dihukum, ya. Nah, atau kebalikannya, dengan hormat akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan kebaikan si penguasa, dan mungkin ada kedermawanannya. Ini manusiawi. Jadi kita bedakan ketika menyembah Allah itu suatu pengabdian, ya, betul-betul ibadah menyembah. Tapi kalau sesama manusia hanya batas untuk kepentingan, ya, kepentingan kemanusiaan, yaitu saling menghormati atau untuk mendapatkan kebaikan sesama manusia. Kemudian ibadah itu bentuk dan caranya berbeda-beda menurut perbedaan agama dan perbedaan zamannya. Tetapi semua itu disyariatkan untuk mengingatkan manusia kepada penguasa yang maha tinggi dan alam malakut yang agung. Jadi ini untuk memperjelas, intinya ibadah itu adalah pengabdian dan tujuannya untuk, ya, menyembah penguasa yang maha tinggi. Walaupun cara ibadahnya dari para nabi itu bisa berbeda-beda, walaupun namanya sholat, ya, tapi mungkin tata cara sholat dari para nabi berbeda-beda, ya, sesuai dengan syariatnya. Tapi intinya tujuannya adalah untuk zikrullah, ingat Allah, dan li ibadatillah, untuk menyembah Allah, ya. Jadi bagaimana tata cara sholat Nabi Ibrahim, bagaimana tata cara sholat Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, mungkin berbeda-beda antar mereka sesuai dengan tata cara masing-masing dan juga zamannya, termasuk tata cara sholat Nabi Muhammad SAW yang menjadi ibadah kita. Jadi bisa ada perbedaan tentang kaifiyah, tentang tata caranya. Tapi kalau dilihat dari istilah atau secara makna dari kata sholat, itu artinya berdoa, ya. Dan di dalam sholat yang kita lakukan itu juga banyak doanya. Di samping ada banyak zikirnya, ingat Allah. Jadi memang sholat adalah lidzikri, untuk mengingat, yaitu untuk mengingat Allah. Nah, repotnya banyak orang sholat bukannya ingat Allah, tapi ingat hal-hal yang dilupakan. Nah, ini hanya sifat. Seringkali ini hanya guyon. Orang lupa sesuatu sebelum sholat. Ya, umpamanya kita lupa di mana kunci, ya, kunci, tak kunci motor, tak kunci apa. Begitu dicari nggak ketemu-temu, tapi kita sholat, tiba-tiba apa yang dilupakan tadi muncul. Pengalaman gitu nggak ya? Kok podo itu? Jadi pengalaman pribadi dan pengalaman kita semua itu ternyata ada hadisnya. Kok ada hadisnya? Nabi menggambarkan bahwa orang ketika sholat akan didatangi setan, dan setan itu akan bilang kepada yang sholat, ya, uzkur kada, hei, ayo ingat ini, ingat itu. Ternyata mengingat sesuatu dalam sholat itu ada dalilnya. Tapi yang mengingatkan siapa?
setan. Ya sudah, berarti kalau kita lupa kemudian sholat lalu ingat, berarti kita diingatkan oleh setan. Dan itu terjadi. Atau dibalik, kalau kita lupa sholatlah, maka yang terlupakan akan teringat. Dan biasanya seringkali terjadi seperti itu. Atau apa yang kita lihat saat sholat itu menjadi penyebab bahan ingat hal-hal yang di luar sholat. Ya kan, kita sholat sujud, ya, atau kita sholat sajadah kita ada gambar Ka'bah, mikir kapan aku ke Ka'bah sana, langsung bayangkan, oh ya nanti saya mau umroh, terus umroh nanti pakai travel, ini muter-muter pikirannya. Jadi gara-gara mata melihat gambar Ka'bah, tapi yang dipikir panjang lebar, sampai salam masih mikir juga. Jadi sholatnya ini bukan lidzikri, bukan untuk ingat Allah, tapi ingat hal-hal yang di luar sholat. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Ya memang itulah kenyataan. Agak berat memang untuk meraih kepada khusyuk di dalam sholat, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah ini kembali bahwa cara ibadah ya itu khususnya seperti sholat memang berbeda-beda. Kemudian ada penjelasan lebih lanjut. Di samping itu untuk meluruskan akhlak yang bengkok serta mendidik dan membersihkan jiwa. Jika ibadah tidak berpengaruh, maka yang dilakukan itu bukanlah ibadah yang disyariatkan oleh agama. Misalnya sholat. Kita mengetahui bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita agar mendirikannya dan melakukannya dengan sempurna. Dan sebagai buahnya ialah dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tanha anil fahsya'i wal mungkar, baik yang terang atau tersembunyi. Ya. Ini mestinya orang sholat akan terjauhkan dari fahsya dan mungkar, ya, perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kenyataannya sudah melakukan sholat masih berbuat fahsya dan mungkar, berarti sholatnya yang ini belum berpengaruh. Sholatnya perlu diperbaiki. Ya. Orang sholat mesti ya, orang beriman. Dan orang beriman mesti akhlaknya baik, peduli tetangga, ya kan? Mangkana yu'minu billahi falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat, maka memuliakan tetangganya. Kalau orang sholat pasti beriman, dan orang beriman baik kepada Allah maupun hari akhirat mesti baik dengan sekitarnya, dengan tetangganya, dengan temannya, dengan saudaranya, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya. Kalau ada orang iman, orang Islam, orang yang rajin sholat masih tidak baik terhadap sekitarnya, yang dipertanyakan sholatnya masih kurang sempurna. Sudahkah sempurna sholatnya? Artinya belum bermanfaat, belum berpengaruh baik sholatnya. Maka mari kita jadikan sholat ini pondasi utama, bukan sekedar ritual sebagai ibadah hablum minallah, tapi juga sholat sebagai alat untuk perbaikan hablum minannas. Jadi saling terkait, tidak terpisahkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Seakan kalau sholat ini kan hablum minallah, sehingga tidak ada hubungan dengan hablum minannas. Ini yang perlu kita perbaiki pemahaman kita. Itu tadi bahwa dalam Al-Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu untuk mencegah ya
Faksa, keji, perbuatan keji dan mungkar. Ini kan bagian daripada hubungan sesama manusia. Kemudian juga untuk ingat Allah. Dan masih banyak lagi tujuan-tujuan sholat, ya. Bahwa ibadah seperti sholat ini adalah justru untuk memperkuat hablum minallah dan hablum minannas, tidak terpisahkan. Seperti tadi, hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa tidak bisa terpisahkan, saling terkait dan harus selalu dikait-kaitkan. Kemudian jika sholat itu tidak membuahkan hal tersebut pada jiwa seseorang, maka sholatnya hanya sekedar gerak dan ucapan kosong. Wah, ini bahasanya sudah sampai setingkat ini. Jadi kalau kita sholat tapi masih maksiat, ya, kita sholat tapi masih bejat, maaf ini bahasanya kasar, kita sholat masih banyak ketidakbaikan sifat akhlak, ya. Kita tidak baik dengan teman, tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan saudara, dan banyak hal yang sifatnya kemasyarakatan, maka sebenarnya sholat kita itu ibaratnya hanya qomat kamit, ya, baca tanpa makna. Kalau di sini sekedar gerak dan ucapan kosong, ya, jadi hanya gerakan-gerakan, hanya olahraga sekilas, kayak senam saja sholat kita ini, kalau tidak punya makna secara hakiki. Jadi penjelasan ini mengkritik kita, nggak usah kita mengkritik orang lah. Kita merasa membaca buku ini mengingatkan kita, sudahkah sholat kita berpengaruh pada jiwa kita, lahir batin kita, dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, ya, sudahkah kita menjadi orang yang baik di tengah masyarakat. Jadi kita ingin menunjukkan orang beriman yang rajin sholat baik di tengah masyarakat, bukan hanya baik secara pribadi, tapi juga baik untuk kepentingan umat dan masyarakat. Nah, ini monggo ditanyakan sendiri pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita baik? Sudahkah kita berakhlak mulia? Ya, sehingga kita menjadi manusia yang kuat, ya, lahir dan batin. Nah, selanjutnya digambarkan orang yang sholatnya tidak berpengaruh pada jiwa seseorang. Ini tadi sekedar gerak dan ucapan kosong, hampa dari jiwa ibadah dan rahasia kandungannya, kehilangan kebesaran dan kesempurnaannya. Ini baru kaitannya dengan sholat, belum lagi dengan zakat, ya. Zakat pun harusnya menjadi tanda orang yang dermawan, ya. Kalau orang beriman, ya, sudah zakat tapi masih juga kurang dermawan, nah ini berarti belum sampai tujuan utama dari tujuan zakat itu. Zakat itu wajib, tapi tidak berhenti pada zakat. Harus punya kepedulian, suka menolong, suka perhatikan, ya. Ini bagian daripada hikmah-hikmah kenapa ada kewajiban zakat. Kemudian siam, puasa, khususnya Ramadan, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita juga merasakan orang-orang yang kelaparan. Bukan malah orang-orang pada kelaparan kita makan pesta-pesta sendirian dengan teman-teman yang merasa berkecukupan, sementara di sana untuk makan saja kesulitan, tidak memiliki uang untuk beli makanan, kalaupun ada pun sangat sederhana dan sangat sedikit, ya, bahkan kekurangan. Dan bahkan ada orang yang untuk makan nyari ke tempat-tempat sampah karena nggak mampu beli makanan dan malu meminta, akhirnya mencari
di tempat sampah sisa-sisa makanan itu ada, dan ini nyata. Dan orang sehat, orang normal, justru karena malu minta, malu jadi pengemis, dia ya jadi pemulung, tapi sekaligus cari makan dari sampah itu. Masya Allah. Hal seperti ini kadang kita nggak memikirkan. Nah, ini contoh kalau orang yang puasa itu harusnya sangat peka terhadap kondisi masyarakat sekitar yang kelaparan. Betapa beratnya orang merasa lapar itu, menjadikan badan lemah, badan tak berdaya, dan seterusnya. Maka ibadah puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana membangkitkan rasa kepedulian sosial. Jadi ibadah itu juga ada hubungan dengan hablum minan nas. Nah, ini saya mengikuti alur apa yang disampaikan dalam buku ini, biar kita sama-sama menyadari tujuan dari ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Ini hablum minallah. Tapi jangan lupa iyyaka na'budu, yaitu menyembah kepada Allah untuk kepentingan hablum minan nas. Jadi ada efek terhadap sekitarnya. Bukan hanya sholatnya khusyuk, menyembahnya kepada Allah dengan mantap, puasanya rajin, kemudian sedekahnya juga bagus, tapi tidak punya rasa empati. Tapi biasanya orang yang rajin sedekah masih dianggap orang yang peduli dengan lingkungan. Khususnya sholat, puasa ini harus berdampak kepada kebaikan kita kepada sekitarnya. Dan seperti dalam puasa tidak boleh marah, karena bisa merusak nilai-nilai ibadah puasanya. Dan ketika ada pancingan untuk emosi, ya, orang lagi puasa, karena gak boleh marah harus mengatakan ini shaim, aku lagi puasa. Maksudnya saya gak mau ikut-ikut terpancing emosi. Saya gak boleh marah, karena kalau marah puasa saya batal. Nah, ini artinya kita dalam kehidupan bersosial tidak boleh mudah emosi, tidak boleh egois, ya, hanya mementingkan sendiri, ya, hanya sedikit teman salah kita marah, ya, emosi, apalagi sampai meluapkannya emosi dengan kekerasan, dengan fisik. Ini berarti tanda puasanya belum membuahkan hasil. Orang yang rajin puasa adalah orang yang penyabar. Ini harus ada keterkaitan. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga, ya, tapi tidak menjadi orang yang penyabar. Ini saling terkait. Nah, ini dalam rangka ibadah dan tujuannya. Kemudian bahkan Allah mengancam orang itu dengan celaka dan kebinasaan, seperti ya, dalam firman-Nya Quran surat 10 ayat 4 sampai 6. Ini sayang ayat-ayatnya tidak mesti dicantumkan. Kemudian mereka ini, ya, kendati oleh Allah dikatakan melakukan sholat secara formalitas, mereka melakukan sholat, namun Allah mensifati mereka sebagai orang yang melengahkan hakikat dan jiwa sholat, yaitu menghadapkan hati ke hadirat Allah dan merendahkan diri kepadanya. Dan inilah yang dapat menimbulkan kesadaran akan keagungannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan wa annaha tulaffu kama yulaffu thawbul bali wa yudrabu biha wajhu. Artinya, siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, niscaya ia akan bertambah jauh dari Allah, dan sholatnya akan dilipat seperti dilipatnya baju kumal lalu dipukulkannya ke mukanya. Masya Allah. Jadi ini ditujukan kepada orang yang sudah rajin sholat. Ini jangan dibacakan dulu kepada orang yang belum mulai sholat.
nanti malah orang rajin sholat tapi tidak punya dampak pada dirinya, maka nanti sholatnya dilipat seperti baju, malah dipukulkan ke wajah orang yang sholat tapi tidak punya pengaruh. Wah, daripada nanti dipukul aku nggak mau sholat sekalian. Nah, ini bahaya ini. Jadi kalau hadis semacam ini disampaikan kepada orang yang baru mulai belajar sholat, jadi ngeri, jadi takut. Malah daripada sholat nanti dipukul, mendingan gak usah sholat sekalian, kan lah ya toh ini. Karena logikanya kan dia takut bahwa orang yang rajin sholat saja masih dipukul, mendingan gak sholat sisan, benora kena dampaknya kan gitu. Padahal justru karena gak sholat lebih parah. Tapi ya itulah, maka kita di dalam membacakan sesuatu seperti hadis yang kita baca ini juga harus menyesuaikan. Karena saya husnudzon yang hadir ini orang yang sudah rajin sholat. Bahkan dari wajah-wajahnya menunjukkan orang-orang khusyuk ini. Saking khusyuknya ada yang ngantuk ini. Ya. Karena memang ya waktunya sudah habis ini. Nah ini tapi intinya hal-hal seperti ini menjadi pengingat kita. Kita nggak usah banyak melihat orang lain, tapi coba tadabbur dan juga mengevaluasi diri, menintrospeksi diri kita masing-masing, mengevaluasi sejauh mana dampak ibadah yang kita lakukan terhadap kepribadian kita, akhlak kita, kehidupan kita, baik di tengah keluarga maupun di tengah warga bersama masyarakat sekitarnya. Nah ini kemudian kita masih melanjutkan tadi bicara tentang iyyaka na'budu. Jadi intinya berkaitan dengan hanya kepadamu kami menyembah, bukan hanya ibadah dalam arti ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya hablum minallah, tapi harus punya dampak hablum minan nas, hubungan sama manusia. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, mohon pertolongan. Coba apa itu nasta'in? Itu isti'anah, yaitu meminta pertolongan untuk menyempurnakan sesuatu pekerjaan di luar kemampuannya sendiri untuk mengerjakannya. Dalam ayat ini Allah merintahkan kepada kita agar tidak menyembah sesuatu pun selain Dia, karena hanya Dia yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, maka tidaklah patut sesuatu yang lain menyekutuinya dalam hal ini, dan tidak boleh mengagungkan selain Dia sebagai sesuatu yang disembah. Begitu pula Dia memerintahkan kepada kita agar tidak minta tolong selain kepadanya, dan tidak pula minta bantuan untuk menyempurnakan usaha-usaha dan menyampaikan kepada hal yang diharapkan kecuali hanya kepadanya. Sesudah kita menjalankan upaya dan melengkapkan sebab-sebab yang dapat diupayakan oleh manusia dalam segala urusan, ya, kita di samping usaha, upaya sesuai kemampuan kita, kita harus minta tolong kepada Allah Ta'ala. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, baik itu urusan dunia, usaha, bisnis, pekerjaan, apapun, ataupun dalam urusan kita bisa beribadah dalam arti mahdhah, seperti bagaimana kita bisa rajin sholat malam, bagaimana biar kuat kita puasa sunnah, bagaimana biar kita mendapatkan rezeki yang melimpah sehingga menjadi rajin sedekah dan menunaikan zakat atas perintah Allah. Nah ini namanya minta pertolongan hanya kepada Allah, tidak mengandalkan kepada yang lain, tapi upaya usaha ikhtiar tetap dilakukan. Kemudian hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini ilustrasinya. Ini waktunya hampir habis, tapi kok belum tuntas ini. Berhasilnya segala usaha tergantung kepada sebab-sebab yang oleh kebijaksanaan ilahi dikaitkan dengan akibat dan dijadikannya menyampaikan kepada akibat itu. Di samping itu, tergantung pula ada tidaknya penghalang-penghalang yang merintangi keberhasilan itu. Allah telah memberikan ilmu
dan pengetahuan kepada manusia menurut fitrahnya untuk mengusahakan sebagian dari sebab-sebab itu dan untuk menolak sebagian dari penghalang-penghalang sesuai dengan kadar kemampuannya yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dalam kadar batas inilah kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong yang satu dengan yang lain. Ini seperti ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Umpamanya kita memberikan obat untuk menyembuhkan orang yang sakit, menyediakan senjata dan kendaraan yang diperlukan dalam peperangan, memperbanyak tentara untuk mengalahkan musuh, memberi pupuk pada tanah yang tidak subur dan mengairinya, mencabut rumput-rumput yang mengganggu kesuburan dan menghalangi hasil yang banyak. Jadi artinya kita harus ada upaya dan bantu membantu. Adapun dalam perkara yang lain, yaitu hal-hal yang kita tidak dapat mengerjakan atau mengusahakan sebab-sebab keberhasilannya karena di luar kemampuan kita sebagai manusia, wajiblah kita menyerahkan kepada Allah belaka. Maka kepadanya kita minta tolong. Kita minta tolong menyembuhkan si sakit yang sudah kita beri obat, memenangkan kita atas musuh kita, dan menjauhkan tanaman kita dari gangguan yang datang dari bumi dan langit. Nah, ini hanya sifat tadi. Seperti kita hanya pasrah kepada Allah, memohon kepada Allah, seperti katakan para mujahidin Palestina menghadapi tentara Israel yang senjatanya lebih canggih, lebih lengkap. Ini sudah nggak berdaya secara dohirnya. Ya kita hanya minta tolong hanya kepada Allah. Hancurkan ya musuh Allah yang telah membantai umat Islam. Bisa jadi Allah mengirimkan bala tentaranya bukan saja dengan senjata yang ada, ya, tapi Allah kirimkan seperti air hujan sehingga bisa menjadi banjir, sehingga bisa melumpuhkan mereka, atau Allah kirimkan angin sehingga terjadi topan yang memporak-porandakan mereka, atau Allah kirimkan atau perintahkan bumi untuk menggerakkan terjadi gempa. Nah ini kita hanya pasrah kepada Allah karena senjata-senjata yang ada nggak imbang. Ya seperti Palestina ini yang di jalur Gaza hanya Hamas, yang mereka senjatanya sangat terbatas dibandingkan Israel yang punya rudal yang lebih canggih. Ini kalau secara perhitungan kalah, ya, umat Islam kalah dibandingkan Yahudi. Tapi kita harus tetap optimis dan yakin Allah yang Maha Kuasa, dan kita berdoa untuk kemenangan umat Islam di Palestina menghadapi Yahudi yang keji, yang biadab, yang tidak punya budi kemanusiaan. Hancurkanlah mereka ya Allah. Ya Allah akan melaknat mereka. Ya Allahumma amin. Modal kita hanya doa. Doaul mukmin adalah doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Nah, ini sisipan, artinya tetap ada upaya dan usaha. Ya, di samping tadi pasrah, akhirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kita minta pertolongan. Kemudian menyalahi syariat, ya. Tadi menghancurkan musuhnya. Sungguhnya ia telah berbuat sesat, menyalahi syariat Allah, dan berbuat seperti penyembah berhala yang pernah tersiar di zaman sebelum Islam dan sesudahnya, dan juga masih tetap ada sampai sekarang. Padahal perbuatan seperti ini dilarang oleh Allah, karena Allah telah mengkhususkan permohonan pertolongan itu hanya kepadanya saja, tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkannya kepada siapapun selainnya. Tuhan telah menentukan permohonan ma'unah atau pertolongan dari Allah. Itu menjadi tujuan bagi setiap hamba yang khusyuk dan dalam kesusahan. Saya kira semuanya sudah bisa menangkap ya apa yang diharapkan.
Intinya kita minta tolong hanya kepada Allah. Suruhan minta tolong kepada Allah adalah untuk mengajar manusia bahwa ia wajib meminta tolong kepadanya dalam segala pekerjaan yang telah diusahakan. Barang siapa meninggalkan usaha dan tiada berupaya, berarti telah menyalahi fitrah dan melemparkan petunjuk agama. Maka jadilah ia seorang yang hina dan rendah, bukan orang yang bertawakal dan terpuji. Ayat ini, yaitu iyyaka nasta'in, juga mengisyaratkan bahwa manusia bagaimanapun juga hebat akalnya, teliti dan pandai mengolah perkara dengan semestinya, namun dia tetap memerlukan pertolongan Allah dan kemurahannya yang tersembunyi. Isti'anah seperti pengertian di atas, yaitu nasta'in, sama artinya dengan tawakal kepada Allah, yang termasuk sikap kesempurnaan dalam bertauhid dan beribadah semata-mata kepadanya. Dengan bertawakal kepada Allah, seorang akan menjadi hambanya yang berjiwa patuh dan tunduk kepadanya. Dan dalam pergaulan sesama manusia, jiwanya merdeka, dadanya lapang, tidak ada orang yang menguasainya, baik orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Dengan demikian, ia mempunyai kemauan bebas menolak para pemimpin yang tidak jujur dan kaum penipu. Nah, ini agak menyinggung perasaan ini kalau dikait-kaitkan. Jadi mempunyai kemampuan bebas menolak para pemimpin yang tidak jujur dan kaum penipu. Nah, jadi boleh kalau kita mengetahui ada seorang pemimpin yang suka tipu-tipu rakyat, ya, suka mengelabui rakyat, ya, kita boleh menolak itu. Bahkan di sini dalam kurung para dajjal. Dan tekadnya merdeka dari pengaruh para pembohong dan pendusta. Yang kita doakan para pemimpin yang pendusta segera bertaubat, mereka kembali kepada jalan yang benar. Kalau tidak, kita pasrahkan kepada Allah yang Maha Tahu, mau diapakan terserah itu. Nah, dan kita berharap ke depan ada perbaikan dan menuju Indonesia lebih baik dan perubahan menuju kesejahteraan. Mudah-mudahan Allah ridhoi atas upaya usaha menuju perbaikan negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Semangat? Mana semangatmu? Iya, ini penutupan biar gak ngantuk. Demikian kita akhiri. Kembali lagi, ternyata Al-Fatihah belum selesai. Sabar, pelan-pelan. Kita insya Allah akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Halaman 19, ya, nomor 6. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah kita akan membacanya pada pertemuan yang akan datang. Dan kalau nanti Jumat depan saya diberi kemudahan datang, insya Allah bisa melanjutkan. Tapi kalau umpamanya hari Jumat saya masih di rumah sakit di Jogja, ya mungkin izin nanti pertemuan berikutnya lagi. Kita lihat, tunggu waktunya. Mohon doanya semuanya diberi kemudahan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.